Langit Jakarta malam itu dihiasi kerlipan bintang buatan, tercermin pada jendela kaca restoran rooftop yang mewah. Kinan, dengan gaun sutra berwarna marun dan senyum yang memancarkan ketenangan, menyesap anggur merahnya. Di depannya, Arga, CEO Kinan Jaya Group, tampak gagah dalam setelan formalnya. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan kelima. "Terima kasih, sayang," bisik Arga, menggenggam tangan Kinan erat. "Untuk semua ini. Untuk Kinan Jaya Group yang kau ciptakan, dan untuk mengizinkanku menjadi wajah di depannya." Kinan tersenyum penuh makna. Publik mengenal Arga sebagai pengusaha sukses yang memulai dari nol. Tapi hanya mereka berdua dan Bapak Wijaya, pengacara, yang tahu kebenaran, perusahaan konglomerasi properti dan teknologi itu adalah hasil jerih payah Kinan, yang sejak awal mendirikan struktur Kinan Holding, pemilik 100% saham Kinan Jaya Group, atas namanya, sebelum ia menikah dengan Arga. Arga, yang mencintai Kinan dan menghormati visinya, senang menjadi eksekutor dan wajah publik. "Kau juga melakukan pekerjaan yang hebat, Ga. Tanpamu, perusahaan ini takkan sebesar sekarang," balas Kinan tulus. Ia bersandar, menikmati malam. Rasa aman dan bahagia itu terasa sempurna, seperti lukisan yang takkan pernah pudar. Namun, kesempurnaan hanyalah ilusi yang cepat berlalu. 2 hari kemudian, pada pukul 9.45 pagi, Kinan sedang bersiap menghadiri pertemuan di lokasi proyek baru ketika ponselnya berdering histeris. Itu adalah panggilan dari sekretaris Arga. "Nyonya." "Bapak Arga." Bapak kolaps di ruang rapat utama. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Dunia Kinan seakan runtuh. Ia menjatuhkan tasnya, bergegas ke rumah sakit. Ruang icu berbau tajam alkohol dan kepanikan. Kinan melihat suaminya terbaring tak berdaya, dihiasi selang-selang, wajahnya pucat pasi. Dokter menjelaskan dengan nada dingin, stroke berat, pendarahan di otak, dan koma. Prognosisnya buruk. Saat Kinan menangis di samping ranjang Arga, pintu icu terbuka dengan keras. "Arga, anakku." Raungan dramatis itu milik Ratna, ibu mertua Kinan. Ia masuk, diikuti oleh putri tunggalnya, Mita, yang matanya sibuk menyapu ruangan, bukan pada Arga, melainkan pada tas kerja Arga yang tergeletak di meja samping. Ratna memeluk Kinan sebentar, pelukan yang terasa dingin dan formal. "Apa yang terjadi? Kenapa Arga bisa begini? Kau, sebagai istrinya, kemana saja?" Ratna menuding, seolah stroke adalah kesalahan Kinan. Kinan tidak menjawab, terlalu terpukul untuk berdebat. Tapi Ratna tidak tertarik pada detail medis. "Mita, cepat hubungi sekretarisnya. Batalkan semua pertemuan Arga," perintah Ratna, suaranya kembali ke mode bisnis yang tajam. "Kinan, mana kunci kantor Arga? Dan password laptopnya. Semua data perusahaan harus aman. Kita tidak boleh membiarkan Kinan Jaya Group jatuh hanya karena Arga sakit." Kinan menatapnya, heran. "Ibu, Arga sedang kritis. Bisakah kita fokus pada kesembuhannya dulu?" "Fokus? Tentu saja ibu fokus. Ibu fokus pada masa depan Arga. Kalau perusahaannya runtuh, dari mana kita akan dapat uang untuk perawatannya yang mahal ini?" Ratna memajukan tubuhnya, aura dominasi langsung menguar. Sebagai CEO PJS sementara, ibu harus mengambil kendali. Kinan menahan napas. PJS CEO? Tanpa rapat dewan, tanpa diskusi? Namun, Kinan menyerahkan kunci dan password itu. Bukan karena Ratna memiliki hak, melainkan karena Kinan lelah.
Ia tak sanggup bertarung dengan keluarganya sendiri di hadapan suaminya yang tak sadarkan diri. Ratna tersenyum kemenangan, mengambil tas kerja itu dari tangan Mita. Bagus. Sekarang kau jaga Arga. Serahkan urusan perusahaan pada ibu dan Mita. Saat Ratna dan Mita melangkah keluar dari Icu, Ratna berbisik pada Mita dengan nada yang sama sekali tidak berduka. Ini kesempatan kita, nak. Selama ini kita hanya bisa makan sisa. Sekarang, semua akan jadi milik kita. Kinan, yang pura-pura tidak mendengar, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ia baru saja menyerahkan benteng pertama kepada musuh yang paling tidak ia harapkan. 3 hari berlalu. Di rumah sakit, Kinan menjadi bayangan Arga. Ia membacakan dongeng, menyanyikan lagu lama, dan membisikkan janji kesembuhan. Sementara itu, Ratna dan Mita telah mendirikan istana mereka di lantai teratas gedung Kinan Jaya Group. Kondisi Arga dijadikan alasan utama untuk melakukan perubahan ekstrim. Pada rapat Dewan Direksi Darurat yang dipimpin Ratna, suasana tegang. Kinan datang, meskipun matanya bengkak karena kurang tidur, ia mengenakan setelan bisnis, bentuk perlawanan pertamanya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Seperti yang Anda tahu, Ratna memulai pidatonya dengan air mata buaya. Putra saya, Arga, sedang berjuang di ambang maut. Kami semua berduka, terutama Kinan. Ratna menoleh pada Kinan dengan tatapan palsu simpati. Namun, bisnis harus berjalan. Dan sayangnya, Ratna menekankan kata sayangnya, Nyonya Kinan, meskipun adalah istri dari Arga, ia tidak memiliki pengalaman di tingkat strategis ini. Saat ini, dia terlalu emosional untuk membuat keputusan rasional yang diperlukan perusahaan. Kinan langsung memotong, suaranya bergetar tetapi tegas. Ibu Ratna, saya keberatan. Saya berada di samping Arga sejak perusahaan ini berdiri. Saya tahu setiap detailnya, dari A sampai Z, dan saya tidak berniat meninggalkan tanggung jawab saya. Mita, yang duduk di samping Ratna dengan wajah angkuh, menyeringai. Dengan hormat, Kak Kinan. Yang kami butuhkan adalah pemimpin yang tangguh, bukan perawat. Selama 5 tahun ini, kakak hanya bertindak sebagai konsultan sosial. Operasional harian dipegang penuh oleh Arga. Sekarang, mari kita lihat fakta legalnya. Ratna lalu memaparkan surat kuasa sementara yang ia buat sendiri, yang mengklaim ia bertindak atas nama Arga sebagai ibu kandung dan ahli waris utama. Meskipun itu cacat hukum, Ratna menggunakan pengaruhnya terhadap beberapa anggota dewan yang loyal pada Arga secara pribadi. Untuk menjaga stabilitas, demi menyelamatkan Kinan Jaya Group, Ratna menghela napas dramatis. Saya, Ratna, akan menjabat sebagai penjabat sementara, PJS, Chief Executive Officer. Dan Mita, yang memiliki latar belakang akuntansi dan finansial, akan menjabat sebagai Direktur Keuangan, menggantikan direktur yang baru saja kami berhentikan. Kinan terhenyak. Mereka tidak hanya menggesernya, mereka juga sudah memecat orang-orang lama. Kudeta ini sudah direncanakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kinan berdiri. Tanpa persetujuan Arga, Ibu dan Mita tidak berhak memegang posisi strategis ini. Ini melanggar anggaran dasar perusahaan. Ratna mengangkat alisnya dan tersenyum sinis. Anggaran dasar? Kami bertindak di bawah situasi darurat, Kinan. Dan jangan lupa, ini perusahaan putraku. Kau hanyalah istrinya. Anggota dewan, setuju? Beberapa anggota dewan yang terintimidasi atau takut kehilangan posisi mengangguk pelan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kudeta senyap itu selesai.
Ratna mengambil palu di depannya, meski tidak ada palu formal, dan memukulkannya ke meja. Keputusan final. Mulai hari ini, Kinan, urusanmu hanyalah merawat Arga. Jangan campuri urusan Kinan Jaya Group lagi. Mita menambahkan dengan nada meremehkan, anggap saja ini cuti panjang, Kak. Nikmati waktumu di rumah sakit. Kinan merasa jantungnya dicabik-cabik, bukan hanya karena pengkhianatan ini, tetapi karena Arga kini terperangkap di tengah-tengahnya. Kinan memelototi Ratna dan Mita, menyimpan amarahnya. Baiklah, saya akan pergi, kata Kinan pelan, suaranya penuh janji tersembunyi. Tapi ingat, Bu Ratna, Mita. Segala sesuatu di dunia ini ada pemiliknya. Dan saya akan kembali. Tidak sebagai istri Arga, tapi sebagai orang yang berhak atas semua ini. Kinan berbalik, meninggalkan ruang rapat dengan langkah tegap, meskipun air mata sudah membasahi pipinya. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ratna dan Mita baru saja menyentuh singa yang sedang tidur. 1 minggu kemudian, aroma disinfektan di rumah sakit bercampur dengan bau pengkhianatan yang semakin menyengat. Kinan tidak diizinkan masuk ke kantor Kinan Jaya Group. Setiap kali ia mencoba, petugas keamanan akan menolaknya dengan sopan tapi tegas. Maaf, Nyonya. Ada perintah langsung dari PJS CEO Ibu Ratna. Di sisi lain, Ratna dan Mita bergerak cepat. Mereka mengadakan konferensi pers mendadak, mengumumkan restrukturisasi radikal di tengah krisis kepemimpinan. Mita, sebagai direktur keuangan yang baru diangkat, tampil percaya diri di depan kamera, menyalahkan kebijakan lama yang boros sebagai alasan utama. Mulai hari ini, ujar Mita dengan senyum palsu, kami akan fokus pada efisiensi. Aset-aset yang tidak produktif, seperti unit pengembangan properti di luar kota, akan kami lepas untuk menstabilkan kas. Aset yang dimaksud Mita adalah proyek Matahari Terbit, proyek ambisius Kinan yang paling ia banggakan. Berita ini membuat Kinan murka. Proyek itu adalah masa depan perusahaan. Yang lebih menyakitkan lagi, Kinan menerima telepon dari Pak Herman, kepala divisi proyek yang telah bekerja setia dengan Kinan sejak hari pertama. Nyonya Kinan, saya dipecat. Begitu juga 30 orang staf terbaik saya. Suara Pak Herman terdengar putus asa. Alasannya, saya terlalu loyal pada kepemimpinan yang lama dan emosional. Mereka gila. Kinan bergetar, menjanjikan bantuan hukum. Kinan tahu, Ratna dan Mita sedang membersihkan jejak orang-orang yang bisa memberikan kesaksian melawannya kelak. Puncaknya terjadi saat Kinan memberanikan diri mendatangi kediaman Ratna, membawa tumpukan dokumen yang ia kumpulkan dari sisa-sisa arsip rumah. Ibu Ratna, saya perlu penjelasan. Kenapa proyek Matahari Terbit dijual? Dan kenapa ibu memecat Pak Herman? Tuntut Kinan, berusaha menjaga suaranya tetap terkontrol. Ratna, yang sedang menikmati teh mahal di ruang tamu, bahkan tidak repot-repot berdiri. Mita hanya menyilangkan tangannya di sofa, menatap Kinan seperti serangga pengganggu. Ah, Kinan. Kau datang lagi, desah Ratna, pura-pura lelah. Kau kan sudah kami tugaskan merawat Arga. Kenapa masih saja mengurusi perusahaan? Karena saya harus tahu kemana uang perusahaan pergi. Saya adalah pemegang saham utama di mata hukum sebagai istri Arga, seru Kinan. Mana laporan keuangan kuartal ini? Saya berhak melihatnya. Ratna tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. Mita ikut tersenyum sinis. Laporan keuangan? Kau pikir kau siapa? Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menajam.
Dengarkan baik-baik, Kinan. Ibu adalah ibu kandung Arga. Itu adalah hak yang lebih tinggi dari kertas-kertas pernikahanmu. Kalau kau terus berulah dan mengganggu pekerjaan kami, anggap saja ini peringatan. Ratna mengambil jeda yang dramatis, membuat Kinan menanti dengan cemas. Biaya perawatan Arga di rumah sakit VIP ini sangat mahal. Sangat. Ibu Ratna dan Mita yang menanggungnya sekarang. Kalau kau terus membuat masalah di kantor, membuat perusahaan merugi, ibu tidak punya pilihan selain memindahkan Arga ke fasilitas perawatan yang lebih ekonomis. Ancam Ratna, menekankan kata ekonomis dengan seringai kejam. Ancaman itu menghantam Kinan seperti godam. Memindahkan Arga berarti merenggut kesempatan terbaiknya untuk pulih. Ratna tahu persis di mana titik lemah Kinan berada. Kinan bangkit berdiri, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang membakar. Ia memandang Ratna dan Mita, melihat jelas kegelapan dan keserakahan di mata mereka. Ibu tidak peduli pada Arga. Ibu hanya peduli pada uang, tuding Kinan. Dan kau peduli pada apa, Kinan? Harta gono gini? Sekarang, enyah dari hadapanku. Urusi suamimu. Dan berhentilah menggangguku. Ratna mengambil cangkir tehnya, mengakhiri percakapan. Kinan meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur, namun pikirannya kini jernih. Pertarungan ini bukan lagi soal hak, melainkan soal menyelamatkan Arga dari keluarganya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk mengunci kembali harta itu. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Kinan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar Arga di rumah sakit, sementara Ratna dan Mita sibuk berpesta kemenangan di kantor. Kinan merasa seperti tahanan yang terkurung oleh cintanya. Pada sore yang mendung, Kinan memutuskan untuk melakukan apa yang belum sempat ia lakukan, membersihkan laci meja samping ranjang Arga. Laci itu biasanya berisi buku-buku bacaan dan laporan proyek. Saat Kinan mengangkat beberapa tumpukan majalah bisnis, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Bagian bawah laci itu terasa lebih tebal di satu sudut. Kinan memeriksanya, dan ternyata alas laci itu sedikit terangkat, ada mekanisme kecil yang tersembunyi. Dengan hati-hati, Kinan menekannya. Bagian alas kayu tipis itu bergeser, memperlihatkan sebuah ruang rahasia yang kecil. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kain beludru hitam, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul kulit tua dan sebuah kunci perunggu dengan ukiran inisial KH. Kinan menarik napas dalam-dalam. Buku catatan itu adalah buku harian yang pernah Arga gunakan saat awal mereka merintis perusahaan, jauh sebelum ia sakit. Ia membukanya. Halaman-halaman awal berisi rencana bisnis, namun di halaman terakhir, Kinan menemukan tulisan tangan Arga yang samar-samar dan seperti ditulis terburu-buru, mungkin saat ia sudah mulai merasa sakit atau tertekan. Tertulis di sana, Kin. Jika aku tak kembali, ingat janji kita. Kunci utama ada di sana, di tempat perlindungan kita. Koordinat 6-2088S 1068456E. Kode khusus 0505. Demi Kinan. Kinan mendekap buku itu ke dadanya, air mata mengalir. Koordinat geografis itu 6-2088S 1068456E. Itu adalah koordinat Bank Bintang di Bilangan Kuningan, tempat di mana mereka dulu sering bertemu diam-diam untuk membahas strategi holding Kinan. Itu adalah tempat yang mereka sebut tempat perlindungan dari kebisingan dunia. Dan kunci KH? Kinan tahu persis. KH adalah inisial untuk Kinan Holding,
perusahaan induk yang namanya tidak pernah muncul di mata publik. Ingat janji kita. Janji Arga untuk selalu melindungi Kinan dari ambisi keluarganya, bahkan dengan risiko dirinya menjadi CEO boneka di mata publik. Janji bahwa Arga akan selalu memastikan Kinan adalah pemilik sejati di balik semua kerumitan. Kunci perunggu, koordinat brankas bank, dan kode rahasia 0505 tanggal ulang tahun Kinan. Kinan kini memiliki petunjuk yang ditinggalkan Arga untuknya. Ini bukan hanya petunjuk, ini adalah warisan cinta dan kepercayaan. Air mata Kinan mengering. Keputusasaan lenyap, digantikan oleh tekad yang membaja. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya Arga, dan kini ia punya senjata untuk mengalahkan Ratna dan Mita. Ia akan menepati janji suaminya. Kinan bergerak cepat, kini didorong oleh tujuan yang jelas. Ratna dan Mita mungkin menguasai gedung, tapi Kinan memegang kuncinya. Prioritas utamanya adalah menghubungi Bapak Wijaya, pengacara senior yang selama ini menjadi satu-satunya orang luar yang mengetahui struktur kepemilikan Kinan Holding. Kinan tidak berani menggunakan ponsel rumah atau bahkan ponsel pribadinya yang mungkin sudah disadap. Ia menggunakan telepon umum di lantai bawah rumah sakit, memastikan tidak ada mata-mata yang mengawasi. Kinan menghubungi nomor darurat Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, ini saya, Kinan. Kita harus bertemu sekarang. Ada perkembangan penting. Suara Kinan terdengar rendah, namun penuh urgensi. Mereka setuju bertemu di tempat yang jauh dari pusat kota dan lingkungan Ratna, sebuah kedai kopi tua bernama Waktu Senja yang terletak di pinggiran Jakarta Selatan. Kinan datang dengan penyamaran sederhana, kacamata hitam besar, skarf tebal, dan topi, menyembunyikan wajahnya yang biasanya terekspos di media sosial perusahaan. Saat Kinan memperlihatkan buku catatan Arga, koordinat, dan kunci perunggu berinisial KH, Bapak Wijaya menghela napas panjang, bercampur lega dan kagum. Arga benar-benar laki-laki yang luar biasa, Nona Kinan, ujar Bapak Wijaya, membalik kunci itu di tangannya. Dia meninggalkan Safeguard yang sempurna. Saya ingat betul detail strukturnya. Kinan Holding didirikan di atas yayasan yang terpisah dari pernikahan Anda, menjadikannya aset pribadi Anda sepenuhnya. Ratna dan Mita hanya menguasai Kinan Jaya Group yang sahamnya 100% dipegang oleh holding ini. Mereka mengancam akan memindahkan Arga ke tempat yang lebih murah jika saya ikut campur, bisik Kinan, matanya kembali menunjukkan luka. Ancaman kosong, Nona. Tapi kita tidak punya waktu. Setiap detik, Mita mencairkan aset perusahaan. Kita harus mengambil dokumen itu sekarang juga, kata Bapak Wijaya, menunjuk koordinat di buku Arga. Koordinat ini mengarah ke brankas Bank Bintang Kuningan, di mana kita menyimpan akta pendirian dan surat-surat saham Kinan Holding. Saya akan mengurus izin aksesnya malam ini, memastikan besok pagi kita bisa masuk tanpa menarik perhatian media atau Ratna. Kinan merasakan gelombang kekuatan baru. Keputusasaan telah berganti menjadi strategi. Ia bukan lagi istri yang lemah dan menangis, melainkan seorang pemilik sejati yang akan mengambil kembali miliknya. Kita lakukan besok pagi. Saya akan membawa kunci ini sendiri. Keesokan paginya, suasana di Bank Bintang Kuningan terasa dingin dan formal. Kinan, ditemani Bapak Wijaya, memasuki area Safe Deposit Box di lantai basement. Kinan mengenakan pakaian yang elegan namun sederhana, menampilkan aura seorang pebisnis yang sedang menuntaskan urusan penting, bukan seorang istri yang tertekan. Petugas bank, setelah memverifikasi identitas Kinan dan legalitas Bapak Wijaya, mengantar mereka ke ruang brankas pribadi. Di sana,
Tertulis nomor yang Kinan kenali dari buku Arga, 0505. Tangan Kinan gemetar saat memasukkan kunci perunggu KH ke lubang kunci brankas. Kunci itu berputar dengan bunyi klik yang menggema di ruangan sunyi. Brankas itu terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang disegel rapi dan diberi label tulisan tangan Arga. Milik Kinan, jangan dibuka tanpa kehadirannya. Kinan menarik napas, air mata panas mengalir, tetapi kali ini adalah air mata haru. Arga benar-benar telah melindunginya. Ia membuka segel amplop itu. Isinya adalah akta pendirian Kinan Holding, surat pengalihan saham 100% ke atas nama Kinan, dan dokumen perjanjian pranikah yang menegaskan bahwa seluruh harta Kinan Holding adalah milik pribadi Kinan, terlepas dari status pernikahannya. Dokumen-dokumen ini diikat dengan pita sutra merah, simbol janji pernikahan mereka. Bapak Wijaya meneliti dokumen-dokumen itu, senyum puas muncul di wajahnya. Ini dia, Nona Kinan. Bukti tak terbantahkan. Dengan ini, Ratna dan Mita hanya dua eksekutif serakah yang mengambil alih perusahaan yang bukan milik mereka. Bahkan di hadapan pengadilan, mereka tidak akan bisa melawan akta holding ini. Saya tidak perlu memohon pada mereka lagi, kata Kinan, suaranya kembali menemukan ketegasannya. Lebih dari itu. Kita bukan merebut, kita mengambil milik Anda. Kita akan mengajukan gugatan balik, gugatan pengembalian hak pemilik saham dan tuntutan penyalahgunaan wewenang, ujar Bapak Wijaya. Saat mereka keluar dari bank, ponsel Kinan berdering. Ratna. Kinan. Kau di mana? Kenapa kau tidak ada di rumah sakit? Apa kau benar-benar tidak peduli pada suamimu? Suara Ratna terdengar marah dan panik di ujung sana. Ia pasti baru tahu Kinan tidak ada di samping Arga. Kinan melirik amplop coklat di tangannya, yang kini berisi kekuatan mutlak. Senyum tipis yang tajam muncul di wajahnya. Ia berhenti melangkah, berdiri tegak. Maaf, Bu Ratna, jawab Kinan, suaranya lantang dan dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. Saya sedang sibuk mengurus aset pribadi saya yang dicuri. Jangan khawatir, sebentar lagi saya akan kembali ke rumah sakit. Tapi kali ini, saya datang sebagai pemilik mutlak Kinan Jaya Group. Klik. Kinan menutup telepon tanpa menunggu jawaban Ratna. Ratna di ujung telepon terkejut dan marah. Apa maksudnya? Jeritnya, namun Kinan sudah memutuskan komunikasi. Pertarungan yang sebenarnya, yang melibatkan legalitas dan kekuasaan, telah dimulai. Kinan siap mengumumkan dirinya sebagai pemilik sejati. Di ruang CEO Kinan Jaya Group yang kini terasa seperti markas perompak, Ratna melempar ponselnya ke sofa, wajahnya memerah karena amarah. Mita, yang sedang asyik memilah proposal kemitraan baru, menatap ibunya dengan khawatir. Dia gila. Kinan berani menutup teleponku. Siapa dia pikir dirinya? Ratna mondar-mandir seperti singa betina yang kelaparan. Pemilik mutlak? Wanita itu hanya istri Arga. Dia tidak punya apa-apa selain uang tunjangan bulanan. Tok, tok, tok. Seorang kurir formal masuk, membawa sebuah amplop surat yang tebal dengan logo kantor hukum yang terkenal. Ratna mengambilnya dengan kesal, mengira itu hanya surat tagihan. Namun, saat ia membuka dan membaca kepala surat dari Bapak Wijaya, Ratna dan Mita membeku. Isinya adalah surat panggilan sidang pertama dan perintah pembekuan aset sementara, injuntion, dari Pengadilan Niaga. Gugatan itu berjudul Gugatan Pengembalian Hak dan Pembatalan Keputusan Eksekutif oleh Kinan, selaku pemegang saham utama Kinan Holding, pemilik 100% saham Kinan Jaya Group. Tidak mungkin.
Mita tergagap, menjatuhkan dokumen-dokumen yang ia pegang. Apa-apaan ini? Kinan Holding? Siapa itu Kinan Holding? Perusahaan itu selalu di bawah nama Arga. Ratna membaca ulang dokumen itu dengan mata menyipit. Bagian yang paling menyakitkan adalah perintah pembekuan. Proyek Matahari Terbit yang baru saja mereka jual secara diam-diam, transaksinya langsung dibatalkan oleh perintah pengadilan. Uang muka yang sudah mereka terima harus dikembalikan segera, atau mereka dikenai denda. Akta pendirian Kinan Holding tahun 6 tahun lalu, sebelum mereka menikah, bisik Ratna, suaranya kini dipenuhi ketakutan. Arga yang melakukannya. Dia sengaja memisahkannya. Dia menjadikan dirinya hanya sebagai direktur pelaksana di bawah holding milik Kinan. Semua skema Ratna dan Mita yang mereka pikir sempurna runtuh dalam sekejap. Mereka bukan berhadapan dengan Kinan sang istri yang menangis, melainkan Kinan sang pemilik modal yang kejam. Kita harus segera menghubungi pengacara terbaik, Bu, desak Mita, panik. Ini bukan lagi soal urusan keluarga, ini kriminal. Ratna menatap keluar jendela, ke gedung-gedung tinggi yang kini tampak mengejeknya. Tidak, Mita. Sebelum kita ke pengacara, kita harus menghancurkan Kinan dulu di mata publik. Kita harus membuat media dan masyarakat percaya bahwa dialah penjahatnya. Ratna dan Mita melancarkan serangan balasan yang licik. Mereka tahu, Kinan memiliki keunggulan legal yang kuat, tetapi mereka menguasai narasi publik. Malam harinya, di studio TV swasta yang mewah, Ratna tampil dalam wawancara eksklusif. Ia mengenakan pakaian hitam berkabung, wajahnya tampak lelah dan penuh duka, sebuah penampilan yang sangat meyakinkan. Mita duduk di sampingnya, memegang tangan ibunya dengan air mata yang hampir menetes. Putra saya, Arga, sedang berjuang melawan koma. Ratna memulai dengan suara parau, sukses memancing simpati penonton. Kami berdua, Ibu dan Mita, hanya berusaha menyelamatkan perusahaan yang dibangun Arga dengan darah dan keringat, agar ia memiliki sesuatu saat bangun nanti. Lalu, Ratna melancarkan serangannya. Namun, sungguh menyakitkan bagi kami. Saat Arga terbaring lemah, istrinya sendiri, Kinan justru menyerang kami di pengadilan. Dia menggugat kami, melarang kami menjalankan perusahaan, dan bahkan membekukan semua aset kami. Hanya demi mendapatkan lebih banyak harta gono gini. Headline berita malam itu langsung menyeruak, drama warisan Kinan Jaya Group, istri serakah gugat mertua saat suami komatos. Kinan, yang sedang menemani Arga di rumah sakit, melihat liputan itu dari televisi kamarnya. Ia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ratna memutarbalikkan fakta dengan sempurna. Ratna berhasil menciptakan citra Kinan sebagai vilen yang tidak berperasaan. Kinan menerima rentetan pesan kebencian di media sosial. Bahkan beberapa teman lama Kinan mengirim pesan bernada menuduh. Kau harus menanggapi ini, Nona Kinan, desak Pak Wijaya, yang langsung datang ke rumah sakit. Mereka telah meracuni opini publik. Tidak, Pak Wijaya, kata Kinan, tatapannya terarah pada Arga. Publik tidak perlu tahu siapa pemiliknya. Mereka hanya melihat emosi. Jika saya membalas, saya terlihat membela uang. Biarkan mereka bicara. Kinan menolak berbicara kepada media, memperkuat citra misteriusnya. Namun, Mita tidak berhenti di sana. Ia mendatangi Kinan di koridor rumah sakit, kali ini tanpa Ratna, hanya berdua. Wahai kakak ipar yang sekarang jadi bos, Mita berbisik sinis, mencondongkan tubuhnya ke Kinan. Kau bisa memenangkan gugatanmu. Tapi ingat ancamanku.
Jika kau terus membekukan aset perusahaan dan membuat keuangan kami macet, biaya rumah sakit Arga akan berhenti. Kami akan memindahkan Arga besok pagi. Dan kali ini, kami akan memastikan dia dipindahkan ke fasilitas yang jauh dari jangkauanmu. Ancaman itu jauh lebih serius sekarang. Ratna dan Mita benar-benar punya kuasa untuk memutus rantai uang tunai untuk sementara waktu. Kau pikir Arga akan memaafkanmu jika ia tahu kau menggunakan hidupnya sebagai alat tawar-menawar? Kinan balik menyerang, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Arga tidak akan pernah tahu. Tapi kau akan hidup dengan penyesalan, melihat suamimu menderita di tempat kumuh karena keegoisanmu, balas Mita, senyum dinginnya melebar. Kinan berdiri terpaku. Dia harus mencari cara untuk menahan tekanan ini, atau ia akan kehilangan Arga selamanya. Ia harus menemukan bukti bahwa Ratna dan Mita tidak hanya serakah, tetapi juga benar-benar merusak perusahaan. Ia butuh saksi. Setelah ancaman Mita yang kejam, Kinan tahu ia tidak bisa lagi menunggu proses pengadilan berjalan lambat. Ia harus memukul mundur Ratna dan Mita dengan bukti yang tak terbantahkan tentang penyalahgunaan wewenang. Kinan duduk di dekat Arga, matanya tertuju pada ponsel lamanya yang berisi kontak-kontak dari masa-masa awal perusahaan. Ia memikirkan satu nama, Pak Herman. Ia menelepon Pak Herman, 55 tahun, mantan kepala divisi proyek yang dipecat karena loyalitasnya, dan mengajaknya bertemu di sebuah restoran dimsum kecil di Glodok, jauh dari pandangan publik. Pak Herman tiba dengan wajah yang tampak lelah dan penuh kecemasan. Kinan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek Matahari Terbit. Pak Herman menghela napas, menunduk. Nyonya Kinan, setelah Ibu Ratna dan Mita mengambil alih, semuanya berubah. Mereka menjual aset-aset yang harusnya menjadi masa depan perusahaan. Jual ke siapa, Pak Herman? Dan dengan harga berapa? Desak Kinan. Proyek Matahari Terbit, bisik Pak Herman, melirik sekeliling dengan paranoid. Dijual ke perusahaan cangkang bernama Sinergi Utama Jaya. Perusahaan itu, Nyonya, dimiliki oleh sepupu jauh Ibu Ratna yang tidak punya pengalaman di bidang properti sama sekali. Kinan terkejut. Sebuah penjualan fiktif? Mereka mengalihkan aset ke kantong sendiri. Lebih buruk dari itu. Harga jualnya hanya 1/5 dari nilai pasar. Bahkan lebih rendah dari biaya pengembangan yang sudah kami tanam. Mita melabelinya sebagai penghapusan aset tak berharga di pembukuan. Ini jelas sebuah penggelapan aset korporat murni, Nyonya. Mereka tidak hanya serakah, mereka sedang merusak perusahaan secara sengaja. Kinan mengepalkan tangannya di bawah meja. Ini bukan lagi sekadar perebutan kekuasaan, ini adalah penipuan. Bukti ini jauh lebih kuat daripada sekadar surat kepemilikan. Ini membuktikan bahwa Ratna dan Mita bertindak jahat terhadap perusahaan. Pak Herman, kata Kinan, suaranya mantap. Saya butuh bukti. Laporan transaksi, notulensi rapat dewan yang menyetujui penjualan itu, semuanya. Wajah Pak Herman pucat pasi. Nyonya, saya sudah dipecat. Semua data itu ada di server internal. Tapi, tunggu. Saya menyimpan salinan cadangan dari laporan internal yang saya buat sebelum Mita menjadi direktur keuangan. Laporan itu mencantumkan nilai aset sebenarnya. Bisakah Anda menyerahkannya pada Bapak Wijaya? Pak Herman menggeleng. Saya takut, Nyonya. Ratna sudah mengancam akan menghancurkan karir siapapun yang berpihak pada Anda. Tapi, demi Arga, ia memperlakukan saya seperti keluarga. Pak Herman mengambil napas panjang. Saya akan bersaksi di pengadilan.
Tapi saya tidak akan menyerahkan dokumen itu sebelum saya benar-benar berada di ruang sidang. Saya ingin kejutan ini memukul mereka tepat di wajah. Kinan memegang tangan Pak Herman, air matanya kini adalah air mata terima kasih, bukan kesedihan. Terima kasih, Pak Herman. Kami akan melindungi Anda. Kinan tahu, ia kini memiliki saksi kunci yang akan mengubah seluruh alur pertarungan. Hari sidang pertama tiba. Ruang pengadilan niaga Jakarta dipenuhi aura tegang. Di satu sisi, Ratna dan Mita datang didampingi tim pengacara yang mahal, tanpa percaya diri dan angkuh. Mereka tersenyum sinis ke arah kamera, memperkuat narasi, mertua yang terzalimi. Di sisi lain, Kinan datang bersama Bapak Wijaya. Kinan mengenakan pakaian putih bersih, melambangkan kejujuran, dengan wajah yang kini tampak dingin dan terkontrol, tanpa sedikit pun emosi yang diperlihatkan. Sidang dimulai. Hakim meminta pihak penggugat, Kinan, untuk menyampaikan dalil-dalilnya. Pengacara Ratna, Tuan Hartono, berdiri lebih dulu, memotong jalannya persidangan dengan arogansi. Yang mulia hakim, kami keberatan. Gugatan ini harusnya ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas. Istri dari CEO yang koma tidak bisa menggugat atas nama perusahaan. Kinan tetap diam. Bapak Wijaya hanya tersenyum tipis. Dengan segala hormat, Yang mulia, kata Bapak Wijaya, suaranya tenang dan berwibawa. Pihak kami memiliki hak yang sah. Kami mengajukan bukti kepemilikan yang mutlak. Bapak Wijaya kemudian menyerahkan salinan akta pendirian Kinan Holding dan surat pengalihan saham 100% ke atas nama Kinan. Ratna dan Mita, yang sudah menduga langkah ini, mencoba menjaga ekspresi mereka. Ratna berbisik kepada Tuan Hartono, "Jangan khawatir, sebut saja itu dokumen palsu." Tuan Hartono, meskipun sedikit terkejut, berargumen, "Yang mulia, dokumen holding ini adalah rekayasa, dibuat untuk menghindari pajak." Faktanya, almarhum Arga, suami dari penggugat. "Suami saya belum meninggal, Tuan Hartono," potong Kinan tiba-tiba, suaranya menusuk dan dingin. Dan surat-surat ini disahkan oleh notaris, jauh sebelum kami menikah, menjadikannya aset pribadi saya. Fakta hukumnya, Kinan Holding adalah pemilik mutlak Kinan Jaya Group. Saya adalah Kinan. Semua mata di ruang sidang tertuju pada Ratna dan Mita. Raut wajah mereka kini berubah dari angkuh menjadi panik. Bukti ini menampar mereka di depan umum. Namun, Tuan Hartono segera kembali menguasai diri. Ia melancarkan serangan terakhirnya, serangan emosional. "Baiklah, mari kita akui kepemilikan. Tapi pertanyaannya, Nyonya Kinan, apakah Anda peduli? Saat ini, Anda sebagai pemilik, justru membekukan aset yang digunakan untuk merawat suami Anda sendiri. Tindakan Anda tidak bermoral, Yang mulia. Ini adalah upaya jahat untuk memeras keluarga yang berduka." Hakim tampak mempertimbangkan argumen itu. Kinan melihat Ratna dan Mita tersenyum kembali, berpikir mereka telah berhasil menggeser fokus dari kepemilikan ke moral. "Kami menyadari adanya tekanan moral yang dilancarkan pihak tergugat," kata Bapak Wijaya, memandang lurus ke arah Ratna. "Namun, kami dapat membuktikan bahwa pembekuan aset ini justru diperlukan karena tindakan-tindakan pihak tergugat yang merugikan perusahaan. Dan untuk membuktikannya, kami menghadirkan saksi kunci kami." Seketika, pintu ruang sidang terbuka. Pak Herman melangkah masuk. Wajahnya tegang, tetapi matanya memancarkan tekad. Ratna dan Mita terkesiap. Mita bahkan menjatuhkan pulpennya. "Pak Herman, kau..." bisik Ratna,
Raut wajahnya menunjukkan pengkhianatan yang mendalam. Yang mulia hakim, kata Kinan, kali ini berdiri dengan penuh wibawa. Saksi kami, Bapak Herman, akan membuktikan bahwa sejak mengambil alih, PJ CEO Ratna dan Direktur Keuangan Mita tidak hanya menyalahgunakan wewenang, tetapi juga melakukan penggelapan aset korporat dengan menjual proyek Matahari Terbit seharga sampah kepada perusahaan fiktif yang terafiliasi dengan keluarga mereka. Perusahaan ini tidak dirusak oleh gugatan saya, Yang Mulia, tetapi dirusak oleh keserakahan mereka sendiri. Pak Herman mengambil tempat di kursi saksi. Ia menyerahkan tumpukan dokumen kepada hakim, termasuk laporan internal yang merinci nilai sebenarnya dari proyek Matahari Terbit dan kwitansi transfer fiktif. Saya bersaksi bahwa penjualan aset vital ini dilakukan tanpa persetujuan dewan yang sah, dengan harga yang jauh di bawah standar, dan semata-mata untuk memperkaya kantong Ibu Ratna dan putrinya, ujar Pak Herman, suaranya lantang menggema di ruang sidang. Wajah Ratna kini benar-benar pucat, ia bahkan tidak mampu berbisik lagi. Jebakan Kinan telah menutup dengan sempurna. Suasana di ruang sidang berubah total. Keheningan yang menakutkan menggantikan kebisingan sebelumnya. Semua mata kini terarah pada Ratna dan Mita, yang tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah sorotan fakta. Hakim, seorang wanita paruh baya yang berwibawa, mengambil jeda panjang setelah menerima tumpukan bukti dari Pak Herman. Ia menatap tajam ke arah Ratna, yang kini mulai menangis, bukan karena duka, melainkan karena kepanikan. Mita hanya mampu menunduk, bahunya bergetar. Tuan Hartono, suara hakim terdengar tegas. Dengan adanya bukti sah kepemilikan mutlak Kinan Holding oleh Nyonya Kinan, serta kesaksian terverifikasi dari Bapak Herman mengenai dugaan fraud dan penggelapan aset korporat yang dilakukan oleh pihak tergugat selama menjabat sebagai PJ CEO dan Direktur Keuangan, pengadilan tidak dapat menoleransi tindakan ini. Hakim mengetuk palunya 3 kali, gemanya terasa seperti palu godam di dada Ratna dan Mita. Berdasarkan tuntutan penggugat dan bukti yang ada, pengadilan memerintahkan hal-hal berikut. Pertama, pembatalan mutlak seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Ibu Ratna dan Nona Mita, termasuk pemecatan staf dan upaya penjualan aset. Kedua, pencabutan jabatannya secara permanen sebagai eksekutif Kinan Jaya Group saat ini, dan larangan untuk mengurus urusan keuangan perusahaan tersebut di masa depan. Ratna berdiri, histeris. Yang Mulia, kami adalah keluarga. Kami ibu dan adik Arga. Keluarga tidak memberikan Anda hak untuk merampok perusahaan yang bukan milik Anda, potong hakim tanpa ampun. Dan ketiga, hakim menatap Kinan. Pengadilan mengesahkan Kinan sebagai pemilik saham mayoritas mutlak dan memberikan hak penuh kepada Nyonya Kinan untuk menunjuk pejabat sementara CEO untuk menyelamatkan perusahaan. Kinan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Perjuangan itu akhirnya terbayar, bukan dengan uang, melainkan dengan keadilan. Saat sidang diskors, Ratna dan Mita dihadapkan pada kekalahan telak. Wartawan menyerbu, kali ini membalikkan narasi, skandal. Mertua rampas aset korporat, Kinan sang istri sahkan kepemilikan. Mita menatap Kinan dengan kebencian murni saat mereka berjalan keluar. Kau menang di pengadilan, Kinan. Tapi kau akan menyesal. Kau tidak akan bisa mencintai suamimu dan mengurus perusahaan yang hancur ini pada saat yang sama. Kinan membalas tatapan Mita dengan tenang. Saya akan mengurusnya. Karena perusahaan ini milik kami berdua. Dan tentang Arga, Kinan mengeluarkan ponselnya. Biaya perawatan Arga di rumah sakit VIP telah saya transfer untuk 6 bulan ke depan dari rekening pribadi Kinan Holding yang sudah saya aktifkan tadi pagi. Kalian tidak punya apa-apa lagi untuk ditawar-menawarkan. Selamat tinggal, Ratna dan Mita.
Ratna, yang menyadari bahwa kartu as mereka, ancaman pemindahan Arga, telah direbut, ambruk ke lantai, air mata penyesalan dan kemarahan membanjiri wajahnya. Kinan berjalan cepat bersama Bapak Wijaya. Ia tidak merayakan kemenangan itu. Tujuannya tercapai, perusahaan aman dan Arga selamat. Di rumah sakit, Kinan masuk ke ruang Icu. Ia duduk di samping Arga, menggenggam tangan suaminya yang hangat. Ia mencium kening Arga, air mata lega membasahi selimut. "Kita aman, sayang," bisik Kinan, suaranya dipenuhi janji. "Perusahaan kita sudah kembali. Mereka tidak bisa lagi menyentuhmu. Aku sudah mengunci semuanya, sama seperti yang kamu lakukan untukku." Kinan mengambil buku harian Arga, membacakan kata-kata terakhir suaminya, demi Kinan. "Sekarang," kata Kinan, menyeka air matanya dan berdiri tegak. Wajahnya yang semula tampak lelah kini memancarkan kekuatan seorang pemimpin sejati. "Giliran kita, Ga. Aku akan membersihkan kekacauan yang mereka buat, dan aku akan menunggu sampai kamu bangun. Kita akan membangun kembali Kinan Jaya Group bersama-sama." Kinan meninggalkan Icu, melangkah bukan sebagai istri yang berduka, melainkan sebagai CEO baru Kinan Jaya Group, siap menghadapi tantangan ke depan. Ia telah memenangkan pertempuran hukum, dan kini ia harus memenangkan pertempuran bisnis. Kinan telah mengamankan Arga dan perusahaannya. Sekarang, dia harus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Ratna dan Mita. 24 jam setelah putusan pengadilan, Kinan kembali ke markas Kinan Jaya Group. Ia tiba bukan dengan mobil dinas mewah, melainkan dengan mobil pribadinya yang sederhana, didampingi Bapak Wijaya dan Pak Herman, yang kini tersenyum tipis di sampingnya. Lobi gedung yang biasanya ramai terasa sepi, dipenuhi bisikan cemas para karyawan yang membaca berita skandal tersebut. Ratna dan Mita sudah pergi, menghilang bersama tim pengacara mereka, meninggalkan kekacauan administrasi dan moral. Kinan langsung naik ke lantai eksekutif. Ketika dia memasuki ruang kerjanya yang baru, yang dulunya adalah ruang Ratna, Kinan tidak duduk di kursi CEO. Ia berdiri, menghadap jendela yang memperlihatkan panorama Jakarta, merasakan beban sekaligus semangat baru. Hal pertama yang Kinan lakukan adalah memanggil rapat darurat untuk semua manajer senior yang tersisa, termasuk Bu Dewi, 45 tahun, kepala divisi legal yang baru diangkatnya, dan direktur keuangan lama yang baru saja dia pulihkan jabatannya. "Selamat pagi," Kinan memulai, suaranya tenang, mematahkan ketegangan di ruangan itu. "Saya tahu minggu-minggu ini sulit. Ada pengkhianatan, ada drama keluarga, dan ada kegagalan etika di tingkat kepemimpinan." Kinan menatap lurus ke mata setiap manajer. "Mulai hari ini, semua itu berakhir. Saya tidak datang untuk menghukum, saya datang untuk membangkitkan kembali perusahaan ini." Kinan mengumumkan kembalinya Pak Herman dan 30 staf proyek yang dipecat, disambut tepuk tangan riuh dari beberapa manajer yang loyal. Ia juga memerintahkan audit forensik penuh terhadap semua transaksi yang dilakukan oleh Mita dan Ratna. "Bu Dewi," Kinan berbalik ke arah kepala legal. "Saya ingin Anda segera mengurus tuntutan pidana terhadap Ratna dan Mita terkait penggelapan aset dan penyalahgunaan wewenang. Mereka telah merusak kredibilitas kita, dan kita harus memastikan keadilan ditegakkan." Langkah kedua Kinan adalah menghadapi kerugian finansial. Malam itu, bersama tim kepercayaannya, Kinan meneliti laporan keuangan. Kerusakan yang ditinggalkan Mita jauh lebih buruk dari perkiraan. Tidak hanya proyek Matahari Terbit, Mita juga telah menandatangani kontrak pinjaman senilai 500 miliar rupiah dari bank asing dengan suku bunga tinggi, tepat sebelum putusan pengadilan keluar. Tujuannya jelas,
menguras kas perusahaan dan meninggalkan Kinan dengan tumpukan utang. Mereka gila, seru salah satu manajer. Pinjaman ini tidak perlu. Itu hanya untuk membeli waktu mereka. Kinan menghela napas, dahinya berkerut. Kita harus menghadapi ini. Jika kita gagal membayar cicilan pertama, bank asing itu bisa menuntut Pilot. Kinan tahu, tugas pertamanya bukan lagi mengambil alih, tapi mencegah Kinan Jaya Group bangkrut. Keesokan harinya, Kinan mengadakan konferensi pers di aula utama perusahaan. Di hadapan puluhan kamera dan wartawan yang skeptis, Kinan tampil formal, memancarkan profesionalisme dingin yang sama sekali berbeda dengan citra istri yang berduka yang digambarkan Ratna. Selamat siang. Saya, Kinan, pemilik mutlak Kinan Holding dan kini penjabat CEO Kinan Jaya Group. Ia memperkenalkan diri tanpa basa-basi. Saya di sini bukan untuk membahas drama keluarga. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa perusahaan ini telah diamankan dari serangan internal. Semua keputusan merugikan yang dilakukan oleh Ibu Ratna dan Mita telah dibatalkan oleh pengadilan. Dan kami sedang dalam proses tuntutan pidana terhadap mereka. Kinan kemudian membuat pernyataan yang berani, mengubah fokus publik. Memang benar, kami mewarisi utang baru senilai 500 miliar rupiah akibat tindakan ilegal dari mantan direktur keuangan. Namun, saya berjanji, Kinan Jaya Group tidak akan goyah. Kami akan memenuhi semua kewajiban, dan kami akan kembali ke rencana awal kami. Proyek Matahari Terbit akan segera dilanjutkan. Saat konferensi pers berakhir, Kinan berhasil mengubah opini publik. Ia kini dilihat sebagai pemimpin yang kuat, yang berjuang demi perusahaan, bukan demi harta warisan. Namun, tantangan terbesar muncul 2 hari kemudian. PT Agung Sentosa, mitra utama mereka dalam proyek teknologi, mengancam akan membatalkan perjanjian kerjasama senilai triliunan rupiah. Bu Dewi, kepala legal, masuk ke ruangan Kinan dengan wajah cemas. Mereka bilang, Kinan Jaya Group terlalu tidak stabil. Mereka takut dengan risiko utang 500 miliar rupiah itu dan skandal keluarga. Kinan memejamkan mata sebentar. Kerjasama dengan Agung Sentosa adalah tulang punggung masa depan Kinan Jaya Group di sektor teknologi. Kehilangan mereka berarti keruntuhan. Jadwalkan pertemuan, Bu Dewi, perintah Kinan, kembali membuka matanya dengan tekad yang tajam. Saya akan menemui CEO PT Agung Sentosa secara pribadi. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal kepercayaan. Dan saya akan mendapatkan kepercayaan itu kembali, tanpa bantuan dari media, tanpa bantuan dari pengacara. Kinan tahu, ini adalah ujian sejati kepemimpinannya. Mampukah ia menjual visinya, bukan hanya menunjukkan kekuasaannya? Kinan memasuki ruang rapat PT Agung Sentosa, berhadapan langsung dengan Bapak Danu, 50 tahun, CEO Agung Sentosa, yang dikenal skeptis dan sangat hati-hati. Bapak Danu duduk dengan sikap formal, dikelilingi oleh tim legalnya, tampak jelas menunjukkan keraguannya. Nyonya Kinan, maaf, tapi kami harus jujur, ujar Bapak Danu, langsung ke intinya. Kami menghargai Arga, dan kami menghormati kemenangan Anda di pengadilan. Tapi Kinan Jaya Group kini memiliki utang besar yang tidak perlu dan reputasi internal yang kacau. Bisakah Anda menjamin, dalam 6 bulan ke depan, bahwa kami tidak akan terseret ke dalam masalah finansial Anda? Kinan tidak membela diri, ia juga tidak merengek. Ia membuka slide di laptopnya, menampilkan struktur Kinan Holding dan rencana bisnis yang detail. Bapak Danu, saya tidak akan memberi jaminan kosong. Kinan memulai, suaranya memancarkan otoritas yang tenang. Fakta, Mita meninggalkan utang 500 miliar rupiah.
Tapi mari kita lihat faktanya. Kinan Holding memiliki aset likuid terpisah dari Kinan Jaya Group. Dalam 48 jam, saya akan melunasi setengah dari utang tersebut menggunakan dana holding pribadi saya. Ini akan langsung mengurangi risiko Anda 50%. Tim Bapak Danu terkejut. Kinan tidak hanya berjanji, ia menawarkan solusi yang didukung oleh aset pribadinya, membuktikan komitmennya yang mutlak. Kedua, Kinan melanjutkan, menunjuk ke slide berikutnya, yang menunjukkan revisi rencana proyek Matahari Terbit. Proyek teknologi kita stagnan karena Ratna dan Mita mencoba menjualnya. Saya adalah arsitek asli dari proyek ini. Kami akan mempercepat fase pengembangan, dan saya telah menunjuk tim baru yang dipimpin oleh Pak Herman, orang yang paling berintegritas di bidang properti. Kinan mematikan proyektor, menyisakan keheningan. Bapak Danu, Kinan Jaya Group tidak dimiliki oleh keluarga yang serakah. Perusahaan ini dimiliki oleh visi yang saya dan Arga ciptakan 6 tahun lalu. Jika Anda ingin berbisnis dengan perusahaan yang dipimpin oleh integritas dan didukung oleh modal yang bersih, maka tidak ada risiko yang lebih rendah daripada bermitra dengan saya sekarang. Saya tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, saya membersihkannya dari akar busuknya. Bapak Danu menatap Kinan lama. Ia tidak melihat istri yang berduka, melainkan seorang pendiri yang tangguh. Nyonya Kinan, kata Bapak Danu perlahan, senyum tipis akhirnya muncul. Saya selalu curiga, kekuatan di balik Arga jauh lebih besar. Hari ini, Anda telah membuktikannya. Saya menerima rencana Anda. PT Agung Sentosa tetap bersama Kinan Jaya Group. Kami percaya pada visi Anda. Kinan menghela napas lega. Ia berhasil melewati ujian terberat. Dengan dukungan Agung Sentosa dan dana pribadi dari Kinan Holding, Kinan segera melunasi 250 miliar rupiah utang mendadak, menstabilkan keuangan perusahaan, dan menjadwalkan ulang pembayaran sisa utang dengan bank. Kinan Jaya Group terselamatkan dari ambang kebangkrutan. Saat Kinan kembali ke kantornya, ia melihat berita utama. Ratna dan Mita telah dinyatakan sebagai tersangka resmi dalam kasus penggelapan aset dan kini menjadi buronan, diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Mereka telah kalah segalanya, tidak hanya harta, tetapi juga kebebasan. Kinan hanya merasakan kepuasan yang dingin. Sekarang, hanya ada satu hal lagi yang harus diselesaikan, menunggu Arga kembali. 3 bulan berlalu. Di bawah kepemimpinan Kinan, Kinan Jaya Group bangkit lebih kuat. Proyek Matahari Terbit diluncurkan kembali dengan gemilang, dan turnover perusahaan kembali menunjukkan pertumbuhan positif. Budaya perusahaan yang sempat rusak oleh Ratna dan Mita, kini dipenuhi semangat baru, dipimpin oleh Kinan yang menuntut transparansi total. Kinan kini menjadi role model bisnis. Ia adalah CEO yang tegas, adil, dan berintegritas. Ia menjalani hari-harinya sebagai seorang pemimpin yang kejam dalam bisnis, namun setiap sore, ia kembali menjadi istri yang lembut. Setiap hari, sepulang kerja, Kinan menghabiskan waktu di samping Arga. Ia menceritakan setiap detail rapat dewan, setiap negosiasi, dan setiap keberhasilan kecil. Ia membacakan laporan laba rugi, seolah suaminya bisa mendengar. Lihat, sayang, Kinan berbisik, memegang tangan Arga. Kita telah melunasi semua utang. Proyek Matahari Terbit kita akan selesai tepat waktu. Kau benar-benar membangun sistem perlindungan terbaik untukku. Aku berterima kasih, Ga. Kita berhasil melawannya. Malam itu, Kinan merasa sangat lelah, tetapi juga damai. Ia baru saja mengumumkan bahwa Kinan Jaya Group telah sepenuhnya pulih. Ia menyelesaikan semuanya. Saat Kinan bersandar di kursi di samping Arga,
Memegang erat tangannya, ia merasakan kehangatan yang tak biasa. Ia menoleh, melihat wajah Arga yang masih tenang. "Aku merindukanmu, Ga," Kinan berbisik, suaranya sedikit pecah karena haru. "Aku merindukan saat-saat kita berdebat tentang desain lobi, atau saat kau merayuku hanya untuk mendapatkan kopi di pagi hari. Aku merindukan suaramu." Kinan mencium punggung tangan Arga. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah gerakan. Kinan terdiam, mengira ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Lalu, ia melihatnya lagi. Jari telunjuk Arga bergerak sangat pelan. Kinan menarik napas tajam. Jantungnya berdebar kencang. "Ga, kamu bisa dengar aku? Coba gerakan lagi, sayang. Coba lagi." Air mata Kinan langsung membanjiri matanya. Ia tidak peduli lagi tentang perusahaan, utang, atau Ratna. Ia hanya peduli pada pria di depannya. Arga, perlahan-lahan, seperti melawan lumpur yang tebal, mencoba membuka matanya. Kelopak matanya bergetar hebat, lalu terbuka sedikit, memperlihatkan sorot mata yang samar, namun Kinan mengenalinya. "Kinan." Suara Arga terdengar seperti bisikan kering, seperti desahan yang nyaris tak terdengar. "Ya, aku di sini, sayang. Aku di sini." Kinan memeluk Arga dengan hati-hati, air mata sukacita membasahi jasnya. Ia segera menekan tombol darurat. Dokter datang dan memeriksa Arga dengan tergesa-gesa. Prognosis Arga seketika berubah, ia sadar dari koma. Kinan duduk di sampingnya keesokan harinya, Arga kini sudah bisa berbicara, meskipun lemah. Ia menatap Kinan, memancarkan kebanggaan yang luar biasa. "Maafkan aku, Kin," Arga berbisik. "Jangan minta maaf," jawab Kinan, menggeleng. "Kamu menyelamatkan kita. Dengan Kinan Holding, kamu membuatku menjadi pemilik yang sebenarnya." Arga tersenyum, senyum yang sama yang Kinan lihat di restoran rooftop berbulan-bulan yang lalu. "Aku tahu kamu bisa. Aku hanya memberimu panggung yang seharusnya kamu miliki sejak awal. Aku tahu, hanya kamu yang bisa melindungi apa yang kita bangun." Kinan mencondongkan tubuhnya, meletakkan keningnya di kening Arga. Di luar jendela, matahari terbit di atas Cakrawala Jakarta, menerangi gedung tinggi Kinan Jaya Group. "Selamat datang kembali, CEO," bisik Kinan lembut. Arga menggeleng pelan, tangannya yang lemah menggenggam tangan Kinan. "Tidak. Kita, Kin. Kita berdua. Sekarang, dunia tahu siapa Kinan yang sebenarnya." Kinan Jaya Group, yang lahir dari visi seorang wanita yang memilih untuk bekerja di balik tirai, kini dipimpin olehnya secara terbuka. Ia tidak hanya memenangkan perang hukum dan bisnis melawan keserakahan, tetapi ia juga memenangkan kembali cinta sejatinya. Di bawah matahari yang baru terbit, kisah Kinan dan Arga, pendiri sejati Kinan Jaya Group, dimulai kembali, kali ini sebagai mitra sejati di depan mata dunia.